saudara kita pujikan bahwa Dialah jalan kebenaran di dalam kehidupan kita. Dengan semangat kita pujikan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, juga adik-adik kesayangan Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali di ibadah intergenerasi kali ini, dan kita boleh bersama-sama beribadah dari rumah kita masing-masing. Mari saudara, kita memasuki ibadah kita dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersatu dalam kasih, bersama
Saudara, mari saat ini kita datang ke hadirat-Nya, kita bersujud saudara. Kita sadari bahwa dalam keseharian kita tidak pernah terlepas dalam pikiran, dalam tutur kata, maupun dalam setiap perbuatan kita mungkin masih melakukan hal yang kurang berkenan di hadapan Allah. Untuk itu, mari kita datang kepada Sang Sumber Rahmat, kepada Sang Pengampun dengan mengakui dosa-dosa kita. Mari kita memohon pengampunan dari Allah yang akan memulihkan kita. Inilah kami Bapa yang hadir di hadapan-Mu dengan penuh kesadaran. Kami memohon ampun untuk segala dosa-dosa kami. Tuhan lebih tahu bagaimana hati kami. Dan inilah doa pengakuan dosa serta permohonan ampun kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sudi untuk mengampuni dan memperbaharui kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah pada hari ini kita menyambut berita anugerah pengampunan dari Tuhan yang diambil dari Matius 11 ayat 28 demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam beban berat yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan memahami hati kita, mengampuni kita, memulihkan diri kita, dan membuat jiwa kita menjadi lega akan pengampunannya. Mari saudara kita pujikan bahwa Dialah jalan kebenaran di dalam kehidupan kita. Dengan semangat kita pujikan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan.
saudaraku, marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami mau menyambut firman-Mu dengan sukacita, dan biarlah hari-hari yang Tuhan perkenankan menjadi hari-hari yang membawa berkat bagi negeri ini, bagi keluarga kami, dimanapun kami berada. Dan berkati supaya ketika firman-Mu dibagikan di tengah-tengah kami dapat memahaminya di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk memahami, untuk melakukan firman itu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami buka seluruh hidup kami di hadapan Tuhan dengan sukacita, ubahlah kami seturut dengan kehendak-Mu, dan pakailah kami untuk pekerjaan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai dengan 28. Kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai dengan 28. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka, istrinya itu, mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di sosial media kita sering melihat foto-foto indah tentang keluarga, baik yang kita unggah ataupun yang diunggah oleh kerabat-kerabat kita. Kita bisa melihat bahwa ada banyak citra-citra yang begitu menarik dalam hidup berkeluarga. Dalam puji-pujian Kristen kita juga seringkali menyanyikan pujian tentang keluarga. Misalnya dalam PKJ 289, keluarga hidup indah, dan seterusnya. Tetapi saudara, bagaimana bila pengalaman keluarga kita berbeda dari citra di dalam sosial media yang kita lihat, kita unggah, dan juga berbeda dari puji-pujian indah tadi? Bagaimana bila keluarga kita kerap mengalami kekecewaan, bahkan kepahitan hati, pertengkaran, iri hati dan dendam? Apakah kita masih bisa menyebutnya sebuah keluarga? Dan bagaimana kita harus bertindak dalam situasi keluarga yang demikian? Sebab saudara, ada jokes mengatakan demikian. Kalau kamu nyari cewek cantik, baik, penyabar, dan gak pernah marah, di sini tempatnya, di Sinema Indosiar, ya.
salah satu channel TV yang menayangkan sinetron atau sinema elektronik, di mana seorang istri selalu cantik, ya, baik, sabar, tidak pernah marah meski sang suami berbuat apapun kepada dirinya. Nah, artinya saudara, sebenarnya jokes ini mewakili realitas kita bahwa tidak ada pribadi dan keluarga yang sesempurna itu. Tidak ada pribadi yang kita kenal di tengah-tengah keluarga semakin kita mendalaminya. Ketika awal menikah dengan ketika bertahun-tahun menikah, kita semakin mengenal kelebihan maupun kekurangannya. Kita harus bisa bersikap di tengah-tengah kekurangan maupun kelebihan pasangan dan keluarga kita. Di sanalah rumah tangga kita diuji, apakah kita mau bersabar, berproses bersama dalam situasi sulit, dalam tragedi kekecewaan, sakit hati, bahkan dendam. Sebab sebuah survei dari lokadata.id tentang keluarga Indonesia mengatakan sesuatu yang menarik demikian. Bahwa tingkat perceraian di Indonesia itu terus meningkat. Tahun 2015 saja ditemukan 5,89% pasangan suami istri bercerai dengan pasangannya. Jumlahnya sekitar 3,9 juta dari total 67,2 juta rumah tangga yang menikah. Pada tahun 2020, presentasi perceraian naik dari 5,89% tadi menjadi 6,4% atau sekitar 72,9 juta rumah tangga. Di dalamnya itu ada 4,7 juta pasangan yang sudah bercerai. Senada dengan hal ini, mediaindonesia.com 4 Juli 2021 merilis data terbaru yang diungkap oleh guru besar IPB Eis Sunarti. Dalam 1 jam disebutkannya, terdapat 50 perceraian yang ada di Indonesia. Sembari seseorang menikah, satu orang menikah, ternyata ada 50 perceraian yang terjadi. Atau 1.200 perceraian dalam 1 hari. Sebuah data yang mengejutkan kita, angka yang luar biasa ditambah. Disebutkan bahwa di kota tertentu angka perceraian ini meningkat 2 kali lipat lebih dibandingkan sebelum pandemi. Senada dengan ini, Komnas Perempuan juga mendata pergumulan-pergumulan yang mungkin terjadi yang membuat rumah tangga menjadi retak. Ditemukan oleh Komnas Perempuan dalam websitenya dituliskan bahwa sepanjang 2020 saja terjadi 219.911 kasus, di mana di antaranya yaitu 8.234 kasus yang ditangani mitra perempuan justru terjadi di area ranah personal atau di dalam rumah tangga, yaitu 79% atau 6.480 kasus. Di mana di dalam kasus tersebut 50% dilakukan terhadap istri, 15% dilakukan terhadap anak perempuan. Nah, saudara, menjadi permenungan bagi kita, bagaimana jika kita mengalami hal-hal yang demikian? Dan inilah realitas negeri kita. Inilah realitas dari keluarga-keluarga di Indonesia. Dan bagaimana jika kita mengalami hal yang demikian di tengah keluarga kita? Nah, saudara, kita bersyukur pada hari ini kita belajar dari satu keluarga Alkitab yang luar biasa. Sebab kita melihat keluarga Kristiani atau keluarga umat pilihan Tuhan ini yang juga mengalami pergumulan seperti yang kita bayangkan dalam kehidupan saat ini. Mereka mengalami yang dinamakan toxic family relationship atau relasi tidak sehat yang saling menyakiti di tengah keluarga. Hal ini terjadi ketika keluarga Ishak dan juga Ribka memperanakkan Esau dan Yakub sebagai anak kembar. Rupa-rupanya mereka ini anak kembar yang sama sekali berbeda satu dengan yang lain. Yang satu Esau dilahirkan berwarna kemerah-merahan kulitnya, seluruh tubuhnya penuh dengan bulu, seperti jubah yang berbulu. Dia pandai berburu, dia pandai menghidangkan makanan daging untuk keluarganya. Tetapi Yakub berkulit bersih. Seorang yang tenang, suka tinggal di rumah, bukan tinggal di padang seperti Esau. Suka membantu ibunya memasak.
Dengan demikian, dua kepribadian ini terbagi menjadi dua kasih orang tua yang berbeda juga kepada mereka. Sang ayah sayang kepada Esau, sebab Esau menghidangkan makanan-makanan daging yang diharapkan oleh sang ayah. Sementara Ribka sang ibu sayang kepada Yakub yang sehari-hari bersama dengan dia di rumah. Nah saudara, karena keistimewaan orang tua yang terbelah ini ternyata akhirnya menjadi perpecahan di tengah-tengah keluarga. Cinta kasih yang terbelah sesuai selera masing-masing membuat akhirnya memecah belah keluarga ini. Kisah yang amat ironis. Kita melihat bahwa keluarga umat pilihan Allah pada akhirnya kemudian berebut hak kesulungan dan juga berkat dari orang tua mereka. Karena Ribka tahu bahwa Ishak hanya mengasihi Esau, maka Ribka mengajarkan kepada Yakub untuk menukar atau merebut berkat dari sang ayah bagi anak sulung itu supaya Yakub mendapatkan berkat. Sebab pada saat itu ternyata berkat hanya diberikan untuk anak sulung semata. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika Yakub menipu hak kesulungan dengan ditukar dengan semangkuk sup kacang merah dan berdandan dengan bulu domba menyerupai Esau untuk menerima berkat dari ayahnya. Yang terjadi adalah Esau sungguh merasa geram. Dia dikuasai oleh dendam hingga ia bertekad untuk membunuh adiknya sendiri. Sehingga justru melalui keluarga umat pilihan Allah ini terjadi perpecahan yang luar biasa. Sang adik melarikan diri berpuluh-puluh tahun ke negeri pamannya, yaitu paman Laban yang berada di Padan Aram. Nah saudara, keluarga umat pilihan Allah juga mengalami sesuatu yang amat menyedihkan. Kita dapat belajar sesuatu hal yang buruk yang menjadi pelajaran berharga untuk keluarga kita, di mana seharusnya hidup damai dan membagi berkat Tuhan. Keberadaan keluarga dipanggil di sana. Tetapi justru menjadi perebutan berkat Tuhan. Dan perebutan berkat Tuhan ini justru berujung pada kebencian dan dendam. Dan mengapa ini semua terjadi? Satu faktor yang sangat kuat adalah karena pola asuh yang tidak tepat dari kedua orang tuanya. Cinta kasih yang terbelah akhirnya memecah belah keluarga mereka. Dari kisah ini kita belajar beberapa poin penting. Yang pertama, dari sisi orang tua, dari sisi parenting, kita diajar untuk memperhatikan cara kita memperlakukan anak-anak kita. Haruslah secara merata dan adil. Hapuskanlah favoritisme, keutamaan anak yang satu dibandingkan yang lainnya. Misalnya dalam tradisi tertentu ada yang kerap menganggap bahwa anak laki-laki itu lebih diharapkan dibanding anak perempuan. Ada keluarga yang kecewa jika anaknya tidak laki-laki. Tetapi dalam iman Kristen, jika kita dikaruniakan oleh Tuhan anak laki-laki ataupun perempuan, kita bersyukur kita memperlakukan sama baiknya, entah ia laki-laki ataupun perempuan. Sebab di mata Tuhan laki-laki dan perempuan itu sama. Dalam kisah penciptaan, di Kejadian 1 ayat 27 dituliskan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan, keduanya adalah perwakilan gambaran Allah di dunia ini. Kita dapat melihat kasih Allah, karakter Allah yang ada sama baik ada di dalam keluhuran hidup laki-laki maupun keluhuran hidup seorang perempuan. Kita dipanggil untuk mengasihi dengan kasih yang sama. Entah dia itu laki-laki atau perempuan, peran yang sama di rumah tangga. Kita memberikan pendidikan, perhatian yang sama bagi mereka. Jika seringkali ada favoritisme dalam keluarga tentang talenta ataupun pekerjaan sebagai tradisi turun-temurun, misalnya sebagai keluarga besar, turun-temurun berprofesi sebagai dokter,
atau pendeta, atau polisi, atau TNI, atau pengacara, dan biasanya orang tua dalam keluarga besar juga akan lebih mengasihi, memperhatikan, ya, menghormati anak-anak yang mengambil peran seperti yang diharapkan, dan mengabaikan jika tidak mempunyai hal yang istimewa demikian. Nah, tetapi tidak demikian sebagai kita, orang-orang Kristen, beriman Kristen. Kita percaya bahwa apapun yang Tuhan letakkan dalam diri tiap orang, itu haruslah kita hargai. Dan kita tidak perlu memaksakan keinginan dan tradisi itu sebagai sebuah nilai yang tidak bisa ditawar dan membuat anak-anak menjadi kehilangan damai sejahtera dan sukacitanya. Nah, saudara, kalau kita ingat yang ada di dalam Alkitab kita, bukankah peran dan profesi dari para tokoh Alkitab itu juga begitu otentik? Dan di dalam segala keberadaan, Tuhan Allah memakai mereka sekalian. Contohnya kita lihat saja apa profesi dari mereka sekalian. Tuhan Yesus saja adalah seorang tukang kayu atau berasal dari keluarga tukang kayu. Rasul Paulus tukang tenda, Raja Daud dan Musa adalah penggembala domba. Tapi pekerjaan-pekerjaan itu tidak mengurangi peran mereka untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa di dunia ini. Tuhan bisa memakai baik anak sulung maupun anak bungsu, laki-laki atau perempuan, penggembala domba atau seorang raja untuk melakukan kebaikan bagi dunia ini. Karena itulah hindari pembandingan-pembandingan anak kita dengan kakaknya, adiknya, dengan diri kita, dan tak perlu membandingkan prestasi mereka sesuai dengan impian kita. Ingat bahwa kita tidak sedang memfotokopi atau membuat satu fotokopi anak di dunia ini, tetapi membimbing anak menjalani tugas panggilannya sesuai dengan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka. Nah, saudara, ada satu kisah yang menarik. Saya pernah mendengar sebuah kisah dari satu keluarga yang turun-temurun menjaga tradisi menjadi seorang dokter. Anaknya memiliki talenta yang lain dan impian yang lain. Tetapi orang tua mereka memaksa. Sang anak kemudian berkuliah di kedokteran sampai selesai, di wisuda, melakukan praktek sebelum dapat melakukan praktek resmi sebagai seorang dokter. Semua dilakukannya dengan baik dan tuntas. Di hari ia menyelesaikan semuanya, ia menghadap kepada orang tuanya, menyerahkan ijazahnya, dan berkata kepada orang tuanya, "Mama, Papa, inilah impian Mama dan Papa. Aku sudah menunaikannya. Ini tugasku. Tetapi panggilan hidupku akan kujalani berbeda dari ini semua." Dan ia tidak mau menjadi seorang dokter. Dan ia percaya bahwa Tuhan mengaruniakan kepadanya sesuatu panggilan yang lain, yang juga baik di dalam hidupnya. Nah, saudara, jika kita menjadi orang tua dari anak ini, apa yang kira-kira kita bisa rasakan? Tentu kita merasakan sedih, kita merasa malu. Mengapa kita memaksakan diri? Sedangkan itu ternyata tidak menjadi berkat, itu menjadi sebuah beban. Itu menjadi sesuatu hal yang justru mengingkari panggilan Tuhan di dalam diri anak-anak yang Tuhan titipkan. Sebab Tuhan menginginkan setiap orang bukan menjadi be the best of the best, menjadi yang terbaik dari yang terbaik, sehingga sesama anggota keluarga bisa bersaing berebut berkat, seperti Esau dan Yakub berebut perhatian dari orang tua untuk diakui. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah be the best of ourselves, be the best of us, menjadi yang terbaik dalam diri kita sendiri, sesuai dengan panggilan Tuhan dan bagaimana Tuhan menciptakan tiap-tiap orang. Karena itu jadikanlah anak cucu kita seorang manusia seutuhnya, seperti yang Tuhan letakkan pada hati mereka, pada talenta mereka, sehingga keluarga kita bersukacita dan sembuh dari toxic family relationship, dari relasi yang penuh dengan racun, ya, yang penuh dengan sakit hati.
Nah saudara, yang kedua kita belajar dari Esau dan Yakub untuk menjadi keluarga yang mau rendah hati memaafkan satu dengan yang lain. Kisah perseteruan keluarga ini berakhir begitu indah dan melegakan ketika akhirnya sang kakak Esau yang dilukai oleh adiknya ini memutuskan untuk berinisiatif menemui adiknya. Dalam Kejadian 33 diceritakan setelah puluhan tahun tidak bertemu, Yakub takut kepada Esau. Ketika tahu bahwa Esau akan datang, maka ia mengirimkan harta benda, budak dan ternaknya untuk membuat hati Esau menjadi reda akan amarah. Yakub juga sujud 7 kali di depan Esau. Tetapi apa yang dilakukan Esau ketika mereka bertemu kembali? Dikatakan dalam Kejadian 33 ayat yang keempat, demikian. Tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub, mendekap Yakub, memeluk lehernya, mencium Yakub, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Apa yang dikatakan oleh Yakub kemudian menjadi sesuatu hal yang meneguhkan kita. Inilah respon Yakub yang merasakan kerendahan hati sang kakak dan pengampunan sang kakak. Dalam ayat ke-10 dikatakan demikian. Memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan atau karena engkau pun berkenan menyambut aku. Keputusan Esau memutuskan rantai dendam sakit hati dan mengubah fokus dari ingin mencari berkat Tuhan dengan menjadi berkat Tuhan. Rupanya menjadi kesembuhan dan kedamaian di dalam hati Esau maupun orang yang dibencinya sejak semula. Maka relasi yang terputus itu menjadi tersambung kembali sebab Esau berhati besar untuk merelakan apa yang dianggapnya penting sebelumnya, yaitu hak kesulungan dalam relasi untuk bisa kembali kepada sang adik. Untuk bisa menjalin relasi yang baik kembali. Karena sikapnya inilah toxic family relationship kemudian dapat terurai dan terobati. Sebab pada akhirnya fokusnya bukan pada hak kesulungan ataupun berkat-berkat Tuhan, tetapi untuk menjadi berkat Tuhan. Nah saudara, adakah saat ini saudara dan saya masih merasakan kepahitan hati dengan orang lain? Di dalam keluarga kita, dengan rekan bisnis kita, dengan mantan kekasih hati kita, dengan orang-orang terdekat di masa lalu. Mari kita belajar untuk berbesar hati. Saya memperoleh satu hal yang otentik di sini bahwa untuk kita bisa merasakan kedamaian, justru kita harus merelakan apa yang sebelumnya penting dalam hidup kita. Dan ketika kita mau mengampuni, maka diri kita yang pertama-tama merasakan kedamaian. Bukan orang lain yang kita ampuni. Kita akan dibebaskan dari sakit hati dan dendam. Dan bahkan dengan sikap yang bijaksana dan dewasa ini, maka orang lain akan melihat wajah Allah di dalam diri kita. Maukah kita menerimanya demikian? Dan terkait pengampunan ini, mari kita saksikan sharing dari Mary Riana berikut ini. Kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaafkan dan direlakan. Maaf, sebuah kata sederhana namun sulit untuk diberikan. Jangankan diberikan, diucapkan saja sulit rasanya. Bagaimana mungkin saya bisa maafkan setelah apa yang sudah dia perbuat? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan ketika bekas lukanya masih terasa sampai sekarang? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan? Orang dianya aja nggak kapok kok. Masih terus aja begitu. Kesalahan yang sama terus diulangi, bahkan malah lebih menjadi-jadi. Sampai kapan dimaafkan? Memang tidak mudah untuk memaafkan.
apalagi jika kesalahan yang dilakukan sungguh menyakitkan. Memang sedih rasanya, apalagi jika disakiti oleh orang yang kita cintai, dikhianati oleh orang yang kita percayai. Kadang mungkin kamu berpikir, enak aja dimaafkan, orang dia minta maaf aja juga enggak. Jangankan itu, kayaknya sadar bahwa salah aja juga enggak. Kadang memang menyebalkan sih, melihat orang yang salah terus-menerus berbuat salah dengan leluasa bahkan tanpa rasa bersalah. Kalau kamu berpikir seperti itu, berarti kamu fokus pada hal yang salah. Maaf itu gunanya sebenarnya bukan untuk mereka, tapi terlebih untuk kamu. Berikanlah maafmu bukan karena mereka layak mendapatkannya, tapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Ketika kamu sulit untuk bisa bertoleransi, ingatlah bahwa orang-orang pun bertoleransi denganmu. Ketika kamu sulit untuk bisa memaafkan, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimaafkan. Ketika kamu sulit untuk bisa mengerti, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimengerti. Dan semoga di saat itu kamu pun sadar bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, dia, mereka, kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia, dan itu fakta. Sebaik-baiknya manusia, dia bukan malaikat. Dan seburuk-buruknya manusia, pasti dia masih punya hati juga. Fokus dengan hal yang baik. Dan jika ada hal yang buruk, cobalah untuk bisa menyikapinya dengan lebih baik. Komunikasi, klarifikasi, mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahami. Kalaupun tidak bisa, kalaupun dia tidak berubah, it's okay. Setidaknya kamu sudah mencoba. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarlah Tuhan yang akan bekerja. Ingin sih memaafkan, tapi rasanya sulit sekali, susah banget karena masih teringat terus dan gak bisa lupa. Kalau itu yang kamu rasakan, semoga apa yang saya katakan ini bisa membantu kamu. Ingat, kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk direlakan. Maafkan dan relakan. Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves, to get well, and to move on. Jadi, walaupun susah, walaupun tidak mudah, yuk kita sama-sama mencoba. Katakan ini dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan. Aku maafkan air mata yang sudah kutumpahkan. Aku maafkan rasa sakit dan semua kekecewaan. Aku maafkan semua fitnah dan tipu muslihat. Aku maafkan semua pengkhianatan serta kebohongan. Aku maafkan pukulan-pukulan yang melukaiku, kemarahan serta kebencian. Aku maafkan permusuhan serta kecemburuan. Aku maafkan kesombongan dan sikap yang menjatuhkan. Aku maafkan kejahatan serta penganiayaan. Aku memaafkan ketidakadilan yang dijalankan atas nama keadilan. Aku maafkan kepura-puraan dan kemunafikan. Aku maafkan dunia dan semua kejahatannya. Maafkanlah, bukan karena hal yang dilakukan itu benar, tapi karena hati dan kasihmu jauh lebih besar. Maafkan dan relakan yang sudah terjadi, dan sambutlah hari baru yang sudah menanti. Saya berdoa, semoga damai selalu di hati, semoga kebahagiaan selalu menghampiri, dan semoga Tuhan selalu memberkati. Saudaraku, marilah
Kita menjadi orang tua yang baik, menjadi manusia yang penuh dengan cinta kasih dan sikap memaafkan. Pengampunan pertama-tama bukan menolong orang yang kita ampuni, tetapi menolong dan memberkati hati kita penuh dengan kedamaian. Dan yang kemudian akan membuat orang lain yang diampuni melihat wajah Allah melalui sikap hidup kita. Selamat menjadi orang yang dewasa di dalam kasih tanpa membedakan dan mengampuni sesama supaya semua orang melihat wajah Allah melalui hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudaraku, marilah kita menaikkan syafaat kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini untuk firman-Mu. Kami belajar untuk menjadi keluarga yang dapat saling menyembuhkan. Keluarga memanglah tidak sempurna, terkadang kami saling melukai. Terkadang kami kecewa, bahkan terkadang kami merasakan trauma yang mendalam. Tetapi ya Tuhan, biarlah Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk memperbaiki semuanya. Bila ada di tengah keluarga kami kebencian dan dendam, jadikanlah kami duta bagi Injil Tuhan, duta kebenaran, duta cinta kasih dan pengampunan. Sehingga melalui inisiatif kami yang mau mengampuni, keluarga kami pun dapat dipulihkan. Dan hidup yang ada di dalam damai sejahtera Allah dapat kami rasakan. Berkatilah ya Tuhan, jika di tengah-tengah kehidupan keluarga kami harus menjadi inisiator untuk mengabarkan cinta kasih dan pengampunan. Supaya itu semua menjadi berkat dan orang lain melihat wajah Allah melalui sikap hidup kami. Dan berkatilah ya Tuhan, supaya kami juga menjadi orang dewasa, orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Menjadi orang tua yang tidak membedakan anak-anak apapun gender mereka, entah laki-laki atau perempuan, entah anak sulung, anak tengah ataupun anak bungsu. Entah mereka berprofesi seperti apa yang kami harapkan, seperti tradisi besar keluarga, ataupun seperti panggilan yang otentik, yang berbeda dari yang kami harapkan. Tetapi itu semua menjawab panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa supaya di tengah-tengah perayaan bulan keluarga ini, keluarga kami semakin bertumbuh di dalam iman bersama dengan Kristus Tuhan, dan biarlah kami dapat sungguh-sungguh belajar minggu demi minggu untuk terus bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Pada saat ini kami berdoa juga untuk negeri kami. Biarlah Tuhan berkati supaya semakin kuat untuk dapat mengatasi pandemi COVID-19. Berkati para pemimpin kami dan berkati percepatan vaksin supaya itu semua menjadi cara Tuhan untuk menolong bangsa kami bahkan dunia ini. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu. Berkatilah supaya gereja-Mu terus dapat melayani dalam tugas panggilannya di dunia ini. Kami serahkan seluruh kehidupan gereja kami, negeri kami, keluarga kami di dalam pimpinan tangan Tuhan yang mengasihi kami. Di dalam Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Percaya Putra Tunggal
Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan syukur kita pada hari ini didasari dari firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 28 ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Mari kita bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa, pada hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dengan sukacita, karena berkat yang telah Kau berikan kepada kami di dalam hidup kami. Sekarang kami memberikan sebagian berkat yang telah Kau berikan itu dalam bentuk persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini agar dapat menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Berkatilah juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini agar persembahan ini dapat berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Ampunilah segala dosa kami Bapa bila di dalam memberikan persembahan ini terdapat pikiran ataupun perbuatan yang melukai hati-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita kembali dalam kehidupan kita dan kita bersiap menerima berkat Tuhan. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa,
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menjalani hidup ini dalam tuntunan damai sejahtera Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.